Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kelas Mr. Iman. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman dan rekan semuanya, hari ini kita akan bahas terkait dengan pendapatan nasional ya. Ini merupakan seri kedua dari seri pembelajaran makroekonomi yang akan kita bahas bersama. Baik, disclaimer dulu sebelumnya bahwa apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam belajar ya. Istilahnya kita belajar bersama. Iya, biasanya kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan dari saya, nanti teman-teman bisa ditambahkan atau bisa dikoreksi atau juga bisa diberikan masukan terkait dengan hal tersebut di kolom komentar. Baik, hari ini kita akan bahas terkait dengan pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Nah, kemarin di episode sebelumnya kita telah membahas terkait dengan makroekonomi secara umum ya. Nah, kali ini untuk episode-episode selanjutnya kita akan bahas makroekonomi secara terperinci terkait dengan materi-materi ya, beberapa materi yang akan kita sampaikan atau kita bahas terkait beberapa episode ke depan. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan pendapatan nasional. Baik. Nah, bahan kajiannya kira-kira apa yang akan kita bahas terkait dengan ini? Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan konsep dasar dari pendapatan nasional. Kemudian kita juga akan bahas terkait dengan komponen pendapatan nasional. Kemudian kita juga akan bahas terkait dengan perhitungan pendapatan nasional. Dan kita juga akan bahas terkait dengan pendapatan per kapita. Jadi seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, kita akan bahas pelan-pelan. Nah, apa sih pendapatan nasional? Untuk pengertian sendiri, pendapatan nasional merupakan jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Jadi, untuk pendapatan nasional sendiri, kalau kita boleh ulangi, adalah merupakan jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk apa? Bentuk apa? Balas jasa yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa oleh masyarakat itu. Oke, itu terkait dengan pengertian pendapatan nasional. Nah, kemudian selanjutnya kita konsepnya. Nah, di dalam pendapatan nasional ini ada beberapa istilah. Ada namanya GDP, ada istilah GNP, kemudian ada NNP, kemudian NNI, NNI, kemudian eh, PI sama DI. Apa itu? Akan kita bahas pelan-pelan satu persatu, teman-teman. Nah, GDP adalah Gross Domestic Product atau disebut juga Produk Domestik Bruto. Dalam bahasa Indonesia kita sebut biasanya sering menyebut sebagai dengan Produk Domestik Bruto ya. Adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun ya. Termasuk di dalamnya adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Jadi GDP ini kalau kita bicara adalah produk warga negara Indonesia dalam negeri dan warga negara asing dalam negeri. Jadi seluruh produk dalam negeri yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing itu disebut dengan GDP. Kemudian istilah yang kedua adalah GNP. GNP. Tadi GDP, ini ada GNP ya. Nah, kemudian untuk GNP ini adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri. Tapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Jadi, istilahnya GNP ini adalah seluruh masyarakat ya, baik itu masyarakat yang tinggal di kita, negara kita, maupun masyarakat kita yang tinggal di luar negeri. Tetapi di luar dari barang jasa yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Rumusnya sendiri, GNP adalah sama dengan GDP yang tadi kita bahas sebelumnya dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Ya. Pendapatan neto terhadap luar negeri, maksudnya pendapatan neto yang dihasilkan oleh warga negara asing yang tinggal di negara kita. Itu ada GNP. Kemudian apa itu NNP? NNP adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung NNP adalah PNB dikurangi dengan penyusutan ya. Ini GNP ya maksudnya ya, bukan PNB tapi GNP jadi ini ya. Dikurangi dengan penyusutan ya. Kita coba cek dulu bukan bukan PNP tapi GNP ya. Oke.
GNP ya. Oke. Adalah GNP dikurangi dengan apa tadi? Jutaan barang ya. Dengan sejuta barang modal itu NNP, net ya, arti neto ya. Kemudian NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur untuk harga pasar ya, tapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi ya. Pajak ini dapat dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, biaya masuk, dan biaya cukai. Maksudnya adalah pajak bisa dibebankan oleh pihak lain pada pihak lain. Ketika pajak penjualan, maka orang yang membeli misalnya akan menanggung pajak penjualannya. Maka rumusnya adalah NI sama dengan NNP yang tadi dikurangi pajak tidak langsung ya. Kemudian selanjutnya adalah PI ya. Nah, PI itu adalah ya, kita lanjut ya. DI ya. DI ini tadi pendapatan berhari diterima oleh seorang sebagai bentuk balas jasa. Oke, ini tadi mohon maaf ini ada kekurangan. Nah, ini kemudian DI adalah pendapatan diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung ya. Besarnya pendapatannya bebas adalah pendapatan bebas adalah pendapatan seorang dikurangi pajak langsung ya. Ya, ini PI yang besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan personal income dikurangi pajak langsung misalnya pajak penghasilan ya. Jadi DI itu adalah pajak personal income, pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung. Misalnya pajak penghasilan kita penghasilan maka akan ada kena namanya pajak penghasilan. Oke, itu merupakan beberapa istilah tadi ya terkait dengan GNP, GDP, NNP, NNI dan lain sebagainya. Jadi ini gambarannya terkait dengan prosesnya ya, prosesnya. Nah, beberapa warga negara Indonesia eh, ya, ini sini, oke, ya itu GDP, ini pendapatan warga Indonesia dan warga negara asing dalam negeri itu GDP, kemudian kalau dikurangi jadi GNP, kemudian jadi NNP. Nah, itu tadi ya gambarannya. Baik, nah kalau misalnya contoh case-nya, contoh kasusnya, kalau disuruh hitung misalnya diketahui PDB Indonesia sebesar 130.100,6 miliar, kemudian pendapatan neto luar negeri sebesar 4.155,7 miliar, kemudian pajak tidak langsung sebesar 8 miliar sekian, penjualannya sekian, iuran asuransi sekian, laba bertahan sekian, transfer payment 13M, pajak langsung 15M, konsumsi 100.000 M. Maka kalau misalnya disuruh hitung lagi NP, NNP, NNI, PI, dan DI-nya gimana, teman-teman? Ya, tadi rumusnya tadi ya. GDP merupakan GDP plus produk petroleum luar negeri, GNP-nya, kemudian NNP, GDP kurang penjutaan, NE-nya, NNP kurang pajak tidak langsung, kemudian PI, NNI kurang transfer payment. Nah, itu berapa rumusan ya, kalau misalnya teman-teman disekari atau diberikan contoh kasus terkait bagaimana menghitung terkait dengan GDP, GNP, NNP, NNI, dan PI. Seperti itu. Oke, tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Apa sih kira-kira tujuan dan manfaat dari kita mengetahui atau manfaat dari perhitungan pendapatan nasional? Yang pertama tujuannya adalah untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Ketika GDP suatu negara itu dihitung, maka kemudian dinilai, maka kita akan oh GDP-nya sekian. Kalau dibandingkan negara ini sekian, maka oh negara ini masih terbelakang atau masih rendah atau masih miskin. Oh negara ini maju, kaya dan sebagainya. Kemudian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Nah, kalau GDP-nya tinggi, apa nih kira-kira? Apa sih kok dia bisa tinggi nih? Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan? Mungkin bisa kita tiru dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa. Bagaimana taksirannya ketika GDP-nya tinggi, yaitu NNPL, GDP-nya tinggi, GDP dan NNP dan sebagainya. Jadi kita bisa memperoleh taksiran terkait nilai barang dan jasa. Kemudian kita untuk membuat rencana pembangunan. Nah, GDP kita sekian, baru harus meningkatkannya. Maka rencana pembangunan itu harus dibuat atau diterapkan gitu ya.
Kemudian tujuan dan manfaat ya, kemudian manfaatnya apa sih sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran negara? Pasti ya, tadi suatu negara kalau GDP tinggi maka negara itu semakin makmur. Kemudian pertumbuhan perekonomiannya ya. Nah, bagaimana juga membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun ya. Kemudian dapat dijadikan dasar perbandingan dengan negara lain. Kalau negara kita sekian, negara lain sekian, bagaimana nih perbandingannya? Kemudian dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi juga bisa membantu ya. Kalau seperti ini nilainya, maka kita harus melakukan harus apa, supaya bidang ekonomi atau peningkatan terkait dengan bidang ekonomi. Yaitu tujuan dan manfaatnya ya. Oke, kemudian faktor-faktor mengenai pendapatan nasional. Apa sih faktor-faktor mengenai pendapatan nasional? Kira-kira yang pertama adalah pasti kualitas sumber daya manusia ya. Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu negara, maka itu akan sangat berpengaruh terkait dengan pendapatan nasional ya. Karena apa? Ketika kualitas SDM baik, maka dia akan bisa memproduksi barang Indonesia juga secara baik. Ya. Kemudian keadaan alamnya ya, bagaimana keadaan alamnya? Apakah ada sumber-sumber daya alam yang sangat bermanfaat atau bisa berguna terkait dengan untuk pendapatan negara atau gimana gitu ya. Kemudian ketersediaan modal. Bagaimana modalnya? Bagaimana terkait dengan sumber modalnya? Apakah ada untuk produksi atau tidak atau kekurangan atau harus hutang gitu ya. Kemudian stabilitas ya, stabilitas dan kebijakan dari pemerintah. Kalau misalnya stabil, maka pendapatan nasionalnya cenderung semakin bertingkat ya. Kemudian kesejahteraan masyarakat. Kalau kesejahteraan masyarakat meningkat, maka terkait dengan pendapatan nasional juga cenderung bisa meningkat. Itu terkait dengan faktor-faktor mengenai pendapatan nasional. Lanjut. Nah, pendekatan pendapatan nasional itu ada apa namanya, ada berapa yang bisa kita bahas ya. Ada terkait dengan pendekatannya ada dua, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran biasanya. Nah, biasanya terkait dengan pendekatan pendapatan, faktor produksinya berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill ya. Untuk faktor produksi berupa tanah, penerimaannya berupa sewa, simbolnya R ya, rent. Sewa, kemudian faktor produksi berupa tenaga kerja, penerimaannya berupa upah atau gaji, simbolnya W, W. Kemudian faktor produksi modal, penerimaannya bunga, simbolnya interest, I. Kemudian faktor produksi skill, penerimaannya berupa profit, simbolnya adalah P ya. Itu pendekatan secara pendapatan. Kalau misalnya pendekatan pengeluarannya seperti apa? Nah, pendekatan pengeluarannya itu ada pengeluaran ya, ada rumah tangga konsumen ya, berupa pengeluaran berupa konsumsi yang simbolnya C, consumption. Kemudian rumah tangga pemerintah berupa pengeluaran pemerintah, simbolnya adalah government expenditure, J. Kemudian rumah tangga perusahaan, pengeluarannya berupa investasi, simbolnya adalah investment. Kemudian rumah tangga luar negeri, pengeluarannya itu ekspor impor, semuanya adalah X ekspor dan M impor ya. Itu untuk pendekatan pengeluaran terkait dengan pendapatan nasional gitu ya. Nah, kalau disuruh hitung nih contoh soal nih, diketahui data sebagai berikut: pengeluaran konsumen 125.000 miliar ya, kemudian tingkat investasi 150.000 miliar sekian, pengeluaran pemerintah 130.000 sekian, nilai ekspor 219.000 sekian, nilai impor 170.000 sekian. Nah, kalau misalnya disuruh hitung, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, jawabannya adalah dengan formula Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. X itu ekspor dan M itu adalah impor. Kita masukin aja. Ini C-nya tadi konsumsi atau main 145, dan investasinya 150, tambah G-nya 130, kemudian ekspor kurang impornya 225 kurang 170, berarti 405 plus sekian plus 54 sekian. Maka hasilnya adalah besarnya pendapatan nasional yang pengeluaran ada sebesar 460.450 miliar. Nah, ini contoh bagaimana kita menghitung pendapatan nasional pada case-nya ya. Oke, mungkin itu gambaran untuk materi kita hari ini, pembahasan kita hari ini terkait dengan makroekonomi. Disclaimer lagi, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau ada hal-hal yang mungkin tidak apa namanya, ada hal yang kurang ya terkait dengan pembahasan kita kali ini. Baik, demikian teman-teman dan rekan semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.